Sesaat Luping menatap tajam ke arah Sifan sambil memegang Kisang yang sudah pingsan di sana. Singkat cerita, Molin berhasil menyembuhkan luka Kisang dan mengatakan kalau Kisang sebentar lagi akan siuman. Jenderal Qin sangat khawatir melihat adiknya tersebut. Di luar, Luping sangat marah kepada Sifan karena Sifan bertindak tanpa sepengetahuan dirinya dan mencoba mengambil Jin dari Jenderal Qin. Sifan mengatakan ia melakukan semuanya ini demi menyelamatkan Luping. Tentu saja Luping menjadi marah karena ia merasa Sifan menganggap dirinya sangat lemah. Luping mengatakan ia tidak butuh pertolongan ataupun dilindungi oleh Sifan. Mereka berdua pun bertengkar dan Luping menganggap Sifan saat ini sudah berubah dan sudah tidak mempercayai sahabatnya sendiri dan selalu bertindak sendirian. Terlihat gara-gara Sifan bertengkar dengan Luping, ia pun menjadi galau. Sang ayah menghampirinya dan mengatakan kenapa Sifan tidak mengatakan sejujurnya kalau insiden kemarin itu semuanya rencana dari Yan Kuichi. Namun Sifan tidak mau mengatakan itu kepada Luping. Tidak masalah baginya kalau Luping memusuhinya, asalkan Luping bisa selamat. Dan Kisang dibawa kakaknya pulang untuk dirawat, sedangkan Luping dan yang lainnya masih tinggal di kota Ezo. Yan Kuichi datang ke perguruan bintang biduk dan menceritakan semuanya kalau Liu Song adalah pemimpin geng Sanhai dan ia belum mati. Ternyata percakapan mereka didengar oleh Guru Cumin yang sudah berada di luar. Mendengarkan kebenaran tersebut, seketika Guru Cumin menjadi sangat bersedih. Ternyata semua yang dituduhkan oleh Yan Kuichi ternyata benar. Guru Cumin melihat papan nama milik Liu Song dan mengingat masa lalu yang pernah ia lewati bersama Liu Song. Tak lama kemudian, Luping datang ke sana dan melihat Guru Cumin duduk lemas tak berdaya. Luping mencoba menenangkannya, namun ia justru ditolak dan disuruh pergi dari sana. Cumin mencambuk papan nama Liu Song karena ia tak menyangka orang yang ia cintai selama ini ternyata penjahat dan pemimpin geng Sanhai. Di lain tempat, Liu Song melihat ketua Jin berencana untuk bunuh diri. Liu Song menyuruh anak buahnya pergi dari sana. Ternyata ketua Jin merupakan gurunya dan ia tak mau melihat sang guru bunuh diri. Jin mengatakan ia telah berdosa karena telah membuat Liu Song menampakkan wujudnya di hadapan orang-orang dan ia menganggap dirinya telah gagal dan pantas untuk dibunuh. Liu Song mengatakan meskipun guru Jin telah melakukan kesalahan, ia tetap tak mau menghukumnya karena di saat Liu Song terpuruk, sang gurulah yang telah menyelamatkannya. Kini, perguruan bintang biduk bersiap siaga untuk membantu perguruan Balai Gunung Wuji untuk melawan geng Sanhai. Dan beberapa dari mereka diutus untuk pergi ke beberapa negara untuk meminta bala bantuan.
你往西去。是。太好了，还是我去开封吧。就由你去开封吧，早去早回。 Setelah itu, Luping menemui Wusu dan meminta izin kepadanya kalau ia hendak masuk ke dalam aula kisah. Karena ia ingin mengambil sebuah pedang di sana. Wusu mengizinkannya masuk kalau memang Luping mampu. Tianqi yang menyadari kalau Luping hendak memberikan pedang itu kepada Qisang, ia pun juga ikut masuk ke dalam aula kisah dan tidak mau kalah saing. 出敏师傅交给你们两个入住。老大，提他就烦。 Singkat cerita, Qisang melihat sang kakak yang berlumuran debu karena mencoba membetulkan pedang kesayangan milik adiknya yang telah patah. Namun, sang kakak belum berhasil menyatukan patahan pedang tersebut. Hal itu membuat Qisang sangat senang karena sang kakak sangat perhatian kepadanya. 其实哥这次看你受伤，活蹦乱跳的。行了行了，从此以后行事别再那么莽撞，别遇。陆平已经回北斗了，别自讨没趣了。若是他有了个一官半职，又勤勉向上，你最想做一个乡间养花的普通人，汤。那就刚好借此机会，也是哥最心爱的妹妹。我哥。 Lalu di saat ia kembali ke kamar, ia menemukan sebuah selendang merah miliknya dan pelayannya mengatakan itu dari Luping. Qisang menjadi marah karena Luping tidak menemuinya dan malah meletakkan selendang itu di halaman rumahnya. Ternyata Luping sedang bersembunyi di sana dan ia pun menemui Qisang. Qisang menjadi senang karena ada Luping di sana. Di saat mereka berpegangan tangan, tiba-tiba Jenderal Qin datang ke sana dan menarik Qisang. Ia pun memarahi Luping karena Luping memanjat tembok untuk masuk ke dalam. Luping mengatakan ia ada urusan dengan Jenderal Qin dan ia diutus oleh perguruan bintang biduk untuk mengatakan beberapa informasi. Setelah itu, Luping menceritakan kalau Liu Song merupakan mantan perguruan bintang biduk yang sekarang menjadi pemimpin geng Sanhai. Para guru ingin meminta kepada Jenderal Qin untuk bekerja sama memberantas geng Sanhai. Lalu setelah itu, Luping mendekatinya. Ia pun memberikan hormat kepada Jenderal Qin sambil berkata kalau ia ingin melamar Qisang. 我还有一事未说，我来向秦家提亲。我想娶秦。 Qisang yang berada di luar menjadi sangat senang setelah mendengarkan Luping yang hendak ingin melamarnya. Awalnya, Jenderal Qin sempat menolak karena ia tidak mau adiknya hidup terluntang-lantung dengan Luping. Qisang pun masuk ke dalam dan ia setuju kalau menikah dengan Luping. Setelah itu, Jenderal Qin pergi dari sana. Sebelum ia pergi, ia mengatakan untuk mengenyampingkan urusan mereka berdua karena ia saat ini sedang berfokus untuk melawan geng Sanhai. Apabila geng Sanhai telah benar-benar musnah, baru ia akan membahas lamaran tersebut. Setelah itu, Jenderal Qin menemui sang raja. Dari sinilah ia akhirnya berkata jujur mengenai Luping bukanlah pembunuh Guru Wen, melainkan Guru Wen adalah sekutu geng Sanhai. Tidak hanya itu, gara-gara dirinya, Luping sempat hendak dihukum mati gara-gara melindungi dirinya. Ia siap menerima hukuman dari sang raja mengenai masalah tersebut. Sesaat, Jenderal Qin mengatakan berkat rencana dari Luping, kedua negara akhirnya bisa terjalin perdamaian. Sang raja sangat bangga melihat keberanian Luping. Raja pun memaafkan kesalahan Jenderal Qin. Asalkan Jenderal Qin mau membantunya untuk membujuk Luping agar mau membantu negeri Zhou dalam berperang melawan geng Sanhai. 厉害，宝岛，你还欠火候和经验，可是罚给朕看。 Di lain sisi, Luping memberikan sebuah pedang kepada Qisang, dan pedang itu ia ambil dengan susah payah di aula kisah. Qisang menjadi senang karena ia telah mendapatkan pedang baru dari sang kekasih. 这是什么？是我好不容易才找到的。它还有一个名字，
是吗？会奸抽。你 Di malam harinya, mereka berdua memanjatkan doa agar hubungan mereka dipelancar. Namun Luping tidak pernah percaya doa yang dipanjatkan melewati bunga teratai itu, karena selama ini doanya tidak pernah dikabulkan. Qisang pun menjadi kesal kepadanya, dan main dorong-dorong pun terjadi. 你竟敢偷我河灯，这不是我的。推啊，推啊，你推啊！天下第一会耍赖皮、郭有道师傅的得意门。 Di saat mereka hendak ciuman, sesaat bunga meneriaki mereka dan mengganggu romantisme tersebut. 你小子回来啦！ Mereka berdua pun diajak ke restoran milik bunga dan diberikan makanan secara gratis karena Luping telah berjasa besar membantu perdamaian kedua negara. Rui datang ke sana dan menyuruh Luping datang ke Akademi Zefeng karena sang raja telah menunggunya di sana. Singkat cerita, setibanya Luping di Akademi Zefeng, terlihat Jenderal Qin telah diikat. Sang raja mengatakan kalau ia ingin Luping menjadi penghubung antara negeri Sou dan perguruan bintang biduk agar bisa membuat sebuah aliansi untuk melawan geng Sanhai nantinya. Jenderal Qin hendak dihukum di sana karena ia telah berbohong kepada sang raja. Sang raja menyuruh Luping untuk mencambuk 100 kali kepada Jenderal Qin. Tapi kalau Luping tidak berani mencambuknya, berarti Luping harus membantu sang raja untuk menjadi penghubung antara negeri Sou dan perguruan bintang biduk dalam melawan geng Sanhai. Karena Luping tidak mau memukul Jenderal Qin, akhirnya ia pun bersedia membantu sang raja. Ia pun memberikan hormat kepada Gurugu untuk memberikan ia bantuan dalam memerangi geng Sanhai. 少废话，赶紧收拾收拾。什么菜啊？师傅，补偿一番吧。你是想补？虽然我和郭有道长得一模一样，但是论武艺， Singkatnya, Molin terkena jebakan dari akademi yang kelima karena Molin secara diam-diam masuk ke sana. Sutang akhirnya keluar dan melihat Molin sudah terikat. Karena sifat Molin yang konyol, hal tersebut membuat Sutang akhirnya tertawa. Molin menjadi senang karena Sutang akhirnya tersenyum kepadanya. 师傅，其实我来找你是有正事的。 Di malam harinya, Luping sudah berjaga di garis depan bersama pasukan negeri Sou. 来人，拿些酒。哎呀，秦琪，那些姑娘一听到要嫁给你，都宁。来，坐坐坐。陛下，是您给路。年轻的时候，曾跟随先帝，惭愧啊！ 待将山海楼剿灭，是根本，也是大树的根基。剿灭山海楼后，看你这个年纪，觉得，好生庆祝。哎， Qisang datang menemuinya. Luping mengatakan kalau Jenderal Qin tidak akan berani melawannya dan ia akan membuat kakaknya itu untuk merestui hubungan mereka berdua. Qisang menjadi senang melihat tekad yang dimiliki oleh Luping untuk hubungan mereka berdua. 都对我这般严防死。说，我哥可还没答应呢。 Singkatnya, esok hari pun tiba. Balai Gunung Wuji datang ke perguruan bintang biduk. Terlihat, Sifan dan ayahnya berada di sana. Tak lama kemudian, murid akademi yang kelima melihat Luping yang datang ke sana. Sifan hendak menghampiri Luping, namun sang ayah menahannya dan menyuruh Sifan untuk mengantarkan para tetua untuk masuk ke dalam. Sifan pun hanya menuruti perintah sang ayah, dan part ke-14 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.